Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, dan tempat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Riyadul Jannah, taman surga. Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u. Wa qala qail ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Wa qala al masajid. Wa qala aidan ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Wa qala hilaku zikri. Akhrajahu Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, jika kalian melewati taman surga, maka hendaknya kalian ikut hadir di dalamnya. Lalu salah satu sahabat Nabi bertanya, apakah taman surga itu? Rasulullah menjawab, masjid-masjid. Dalam hadis yang lain, apakah taman surga itu? Hilaku zikri, yaitu halakoh-halakoh zikir, majelis-majelis zikir. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Untuk yang pertama statusnya dhaif, untuk yang kedua statusnya hasan. Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa iyyakum, kita akan bahas tentang fikih praktis sehari-hari. Ini merupakan buku hasil kompilasi atau kumpulan tanya jawab di WA. Jadi saya mengasuh 14 grup kurang lebih tanya jawab di WA. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada yang jawaban pendek, ada yang panjang, ada yang sekedar jawabannya iya dan tidak, boleh dan tidak. Tapi ada juga yang diantara mereka menginginkan jawaban dalam bentuk tulisan. Lalu dikumpulkan, dan ternyata kalau di total sudah mencapai lebih dari 1000 pertanyaan. Lalu disortir, diteliti, diseleksi. Akhirnya ada 225 pertanyaan. Ini yang tergabung dalam buku fikih praktis sehari-hari ini, yang tebalnya 1085. Nah, lalu oleh penerbit dipisahkan, ini buat yang perempuan, fikih perempuan kontemporer. Ini pun juga dari tanya jawab di WA. Seperti pertanyaan, kalau ibu-ibu pakai sulam alis boleh apa enggak? Ya, kalau ibu-ibu misalnya menggunakan bulu mata palsu, biasa pertanyaan perempuan begitu. Termasuk juga masalah apakah wanita haid boleh masuk ke masjid? Apakah wanita haid dibolehkan baca Quran? Ya, apakah dibenarkan muslimah nikah dengan non-muslim? Ya, apakah juga dibenarkan seorang wanita misalnya ketika sholat dia tetap memakai cadarnya, ataukah justru dianjurkan dibuka ketika sholat? Dan seterusnya, itu ada di sini. Adapun di buku ini ada 7 bab. Yang pertama tentang hubungan kita, pergaulan kita dengan non-muslim.
Nanti kita akan bahas dari situ 2 pertanyaan saja. Untuk bab pertama, hubungan dengan non-muslim, itu ada 21 pertanyaan. Tapi kita nggak bahas semua. Kita bahas 2 saja. Kemudian, bab yang kedua, yaitu tentang adab, etika, adab. Seperti adab di masjid. Apakah dibolehkan duduk di masjid kaki sambil selonjor? Ada yang selonjor. Iya. Oh iya. Nah, atau yang semisal ya, termasuk ketika duduk selonjoran di rumah tapi menghadap kiblat. Ya, ternyata apa? Mayoritas ulama mengatakan boleh. Boleh, Bu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah senderan di Masjid Al-Haram di salah satu sudut, dan di depannya ada Ka'bah, dan Rasul kakinya selonjoran dengan kaki kanan di atas kaki kirinya, lalu tangannya diletakkan di atas kepala seperti ini. Rasul pernah kayak begitu. Sehingga kata Imam Nawawi, duduk di masjid mau sila, mau iftirash, mau tawarruk, mau selonjoran, silahkan kata Imam Nawawi, karena semuanya pernah terjadi dan Rasulullah juga pernah melakukan. Atau adab yang lain, betulkah makan berdiri dilarang? Apakah jangan-jangan itu larangan mitos saja atau ada dalilnya? Ya, betulkah makan sambil berbincang-bincang juga dilarang? Ya, anak kecil atau mungkin kita lagi makan, istri negor, "Bang, kalau makan jangan ngobrol." Ya, terkeselak dan seterusnya. Apakah semata-mata itu alasannya atau yang lain? Dan yang lain-lain. Ya, lalu kemudian yang ketiga tentang masalah toharoh, bersuci. Apakah dibolehkan menggunakan air musyammas? Apa air musyammas? Air yang langsung kena matahari. Seperti kita nadangin air di ember kalau hujan. Kemudian besok-besoknya enggak hujan, panas. Itu air langsung kena matahari. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Ya, ternyata banyak ulama yang mengatakan makruh wudu dengan air musyammas, tapi jumhur mengatakan tidak masalah. Ya, lalu kemudian misalnya juga air musta'mal, yaitu air yang ketika kita pakai wudu atau mandi, dia keluar dari tetesan tubuh kita, keluar dari jenggot kita, lalu tetesan itu mengenai air yang suci. Apakah dibolehkan kita bersuci dengan air itu? Ya, kecampur antara musta'mal dengan suci atau langsung wudu dengan air musta'mal dan seterusnya, cukup banyak. Kemudian bab yang ketiga yaitu tentang masalah yang keempat ya, yaitu tentang masalah halal haram makanan, seperti ya makan di restoran all you can eat. All you can eat. Contohnya seperti apa? Ya, saya nggak nyebut ya, direkam soalnya nih ya. Ntar jadi iklan gitu kan. Itu restoran yang kalau kita belanja di situ, jajan di situ, langsung ngasih duit sekian ratus ribu, makan sebebas-bebasnya. Terserah. Tapi ada waktu 1 atau 2 jam. Nggak boleh seharian, ntar nggak pulang-pulang. Ya. Nah, apakah itu nggak masuk kategori goror? Karena uangnya jelas tapi barangnya belum jelas, masih terserah. Nah, sekarang lagi musim ada orang yang jualan harganya terserah, ambilnya terserah. Padahal namanya orang jual beli harus jelas harga, jelas barang. Kalau barang juga ada detail, kalau baju jelas model, jelas warna, jelas ukuran, jelas kepemilikan. Semuanya terjadi supaya nggak terjadi goror. Kenapa goror bahaya dalam jual beli? Untuk menghindar kekecewaan salah satu dari dua belah pihak. Ya, goror itu artinya ya al-jahalah, adanya ketidakjelasan, ketidaktahuan kita atas barang. Ya, termasuk juga pertanyaan di sini tentang masalah makan buaya. Ada aja orang yang nanya makan buaya. Padahal telur dadar masih ada, masih mikirin makan buaya. Ya. Malah juga ada yang nanya apa hukum makan rayap. Biasanya rayap yang makan kayu, malah kita yang nanya makan rayap apa hukumnya.
Ya, kemudian juga tentang masalah kalau kita punya tetangga yang kerja di yang haram-haram. Tetangga kita ngajakin kita makan di rumahnya. Boleh nggak kita penuhi undangannya? Atau kita ditraktir sama teman kantor yang kita tahu dia ini penghasilannya haram. Ya, lalu kita dikasih oleh-oleh, bukan diajak lagi, langsung dikasih oleh-oleh ke rumah. Apakah oleh-oleh ini boleh kita manfaatkan? Ataukah kita kena getahnya juga dari keharaman dia? Dan seterusnya. Kemudian yang kelima tentang masalah zakat. Apakah dibolehkan istri yang, mohon maaf, istri itu kaya, sementara istrinya suaminya orang susah? Lalu istrinya bayar zakat untuk suaminya. Jadi zakatnya istri untuk suaminya. Ya, atau misalnya kita ngasih zakat buat abang kita, buat adik kita, keponakan kita, di mana mereka termasuk yang tidak mampu. Apakah dibenarkan zakat kepada keluarga sendiri? Ini tentang zakat. Kemudian zakat yang harusnya dalam bentuk uang, zakat mal, karena kita lihat ini orang nggak pinter megang duit, akhirnya kita berpikir beli sembako aja dah. Khawatir dia dikasih duit dipakai yang enggak itu uang zakat, sekedar untuk rokok aja, jadi enggak tercapai tujuan zakat. Lalu kita sebagai muzaki berpikir kita beli sembako supaya lebih bermanfaat. Apakah itu dibenarkan? Mengubah bentuk zakat yang tadinya uang menjadi barang. Ya. Kemudian juga tentang saum buat ibu-ibu hamil dan menyusui, qadha-kah, fidyah-kah? Ataukah dua-duanya atau salah satunya? Atau malah tidak dua-duanya? Qadha tidak, fidyah tidak. Memang hamil atau menyusui itu rezeki dari Allah dan dia ada hadiah dari Allah sehingga nggak ada kewajiban apapun. Atau misalnya dibolehkankah menunda-nunda qadha? Kita nggak puasa Ramadan, baru sempat mengqadhanya di bulan Sya'ban, menunda-nunda. Ya, atau misalnya tentang Ramadan lagi, buat saudara kita atau orang tua kita yang wafatnya di bulan Ramadan, sempat sakit dulu sehingga ada hari-hari dia tidak berpuasa. Nah, ketika dia tidak berpuasa, boleh nggak puasanya keluarganya yang ganti? Ya, dengan niat pahalanya atau status puasanya untuk yang wafat tersebut. Ini ada di dalam bab tentang puasa. Yang terakhir, yang paling banyak itu tentang masalah sholat. Masalah sholat ini ada 61 pertanyaan. Ya, apakah dibolehkan sholat berimam kepada orang yang sholat sunnah? Kadang kita bingung, itu orang lagi sholat apa? Asal kita colek. Begitu kita colek, ternyata dia baru 1 rakaat udah salam. Kita ngelanjutin, dia malah kembali ke belakang kita jadi imamnya dia. Barusan tadi kita jadi imamnya dia. Ternyata barusan dia itu lagi niat sunnah. Kita nganggap dia wajib. Nah, sedangkan kita sendiri niatnya wajib. Ya, lalu dia ngerasa selesai sunnahnya, dia ingin wajib, maka dia gantian jadi makmum kita. Ini gimana sholat selucu ini jadinya kan? Gonta-gantian, ini terjadi bisa. Apakah itu dibenarkan? Atau misalnya ketika sholat, ya posisi sholat berdua buat laki-laki, betulkah sejajar? Ataukah memang harus mundur dikit bareng sekepal? Ataukah memang masih sejajar? Ataukah seperti sholat biasa, jaraknya seperti ya antara satu shaf dengan shaf yang lain? Ya, lalu kemudian untuk aminnya kaum wanita, betulkah pelan atau bolehkah dikeraskan? Dan bagaimanakah cara wanita meluruskan imam yang salah? Kalau imamnya laki-laki, bacaannya yang salah, bukan salah gerakan. Apakah boleh wanita membacakan ketika si laki-laki itu salah, di mana jamaah laki-laki nggak ada yang hafal? Ya, yang hafal, yang hafizah, ibu-ibu. Jamaah laki satu pun nggak ada yang hafal, imamnya salah bacaan. Anggaplah al-kafirun muter-muter nggak sampai lakum minukum waliyadin. Ibu-ibu tahu, wah nih lagi ngaco nih bacaannya. Di sisi lain seorang wanita dia berpikir, saya khawatir suara saya menjadi aurat. Gitu. Ketika dia membetulkan, ditambah lagi soft ibu di belakang. Ya kan? Kan sering begitu. Sehingga dia harus teriak gimana? Apakah dibenarkan perempuan meluruskan bacaan laki-laki dengan suara yang dikeraskan? Nggak mungkin meluruskan dengan tepuk tangan, karena kesalahannya bukan kesalahan gerak. Kalau tepuk tangan itu kesalahan gerak, ya kesalahan pada posisi dan seterusnya. Ini tentang masalah sholat. Baik, kita akan membahas. Semoga waktunya cukup. Ya,
tentu kalau nggak cukup ya kita kembangkan dengan tanya jawab saja. Baik, yang pertama yaitu persoalan hubungan kita dengan non muslim. Ya, apakah dibenarkan terjadinya ya pernikahan seorang muslim dengan non muslim? Ya, laki-laki muslim nikah dengan wanita kafirah, baik ahlul kitab atau musyrikin. Jadi Bapak Ibu, mau ahlu kitab, mau musyrikin, statusnya ya sama-sama kafir. Itu Allah yang bilang dalam surat Al-Bayyinah. Ya, kita sudah hafal ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang kafir yaitu ahlul kitab dan musyrikin. Jadi dua-duanya kafir. Mereka di neraka kekal abadi. Nah, khusus pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrikat, mau Hindu, mau Buddha, Konghucu dan semisalnya, tidak ada khilafiyah, para ulama sepakat haram pernikahan itu terjadi. Dan kalau dipaksakan terjadi, maka tidak sah dan selamanya dia berzina kalau mereka melakukan hubungan suami istri. Ini kalau lakinya muslim, wanitanya musyrikat tadi. Yang kedua, yaitu laki-laki muslim nikahnya dengan ahlul kitab. Yang disebut ahlul kitab adalah humul yahud wan nasara ya ma'a firaqihim al-mukhtalifah, yaitu orang Yahudi dan Nasrani beserta kelompok-kelompok firqah-firqah atau sekte-sekte yang ada pada mereka. Kalau Nasrani ada Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta dan macam-macam. Nah, itu semua ahlul kitab. Ya, di dalam kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah Al-Kasani dalam kitab Bada'is Sana'i, mereka membagi-bagi kafir menjadi 4 klasemen, 4 peringkat. Yang pertama, yang tertinggi adalah yaitu sinfun minhum yunkiruna sani', kelompok yang ateis. Tidak, teis Tuhan, tidak bertuhan. Humud dahriyah wal mu'attilah. Ini adalah kelompok dahriyah dan mu'attilah, ateis. Ya, ini yang tertinggi kekafirannya. Yang kedua, yaitu sinfun minhum yuqiruna sani', kelompok yang mengakui adanya sani', sani' pencipta. Mereka mengakui, tapi yunkiruna bihuwadaniyatihi, mereka tidak mengakui keesaannya. Jadi mereka mengakui ya Tuhan itu banyak. Istilahnya politeis. Poli banyak, teis Tuhan, banyak Tuhan. Ya, kalau di Mesir ada dewa Ra, dewa matahari. Ada di Indonesia ada dewa Sri. Bahkan Indonesia lebih banyak lagi, dewa 19, banyak dewanya di kita. Nah, ini politeis. Kemudian yang ketiga, sinfun minhum yuqiruna sani', kelompok yang mengakui pencipta itu ada. Wa biwahdaniyatihi, mereka juga mengakui keesaannya, tapi yunkiruna birisalati ra'san, kelompok ini mengingkari kenabian secara umum. Mereka enggak percaya kerasulan. Bagi mereka rasul itu bukan rajulul mustafa, bukan laki-laki pilihan Allah, tetapi kerasulan adalah itu orang pinter, itu orang soleh, itu orang baik. Gara-gara itu dia jadi rasul. Nah, definisi ini membuat seakan-akan pintu kerasulan sampai sekarang masih ada. Karena bukan dari Allah, tapi kehendak pilihan kemauan orangnya itu sendiri. Siapakah mereka? Kelompok ini siapa? Al-falasifah, ahli filsafat. Seperti trio ahli filsafat, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menganggap kenabian itu bukan dari Allah, tapi emang orangnya baik, orangnya benar, jadi nabi dia. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kekafiran yang keempat, sinfun minhum yuqiruna sani', kelompok yang mengakui Tuhan itu ada, wa yuqiruna biwahdaniyatihi, mengakui tentang keesaannya, wa yuqiruna birisalati ra'san, mengakui kerasulan,
Tetapi mereka yungkiruna bi risalatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya dengan yang lain, khusus tentang Nabi Muhammad mereka tidak percaya. Siapakah mereka? Humul Yahud wan Nasara. Mereka Yahudi dan Nasrani. Inilah yang disebut dengan ahlul kitab. Nah, kepada mereka ini ya ternyata jumhur fuqaha, jumhur mayoritas ya ahli fikih mengatakan bolehnya laki-laki muslim nikah dengan mereka. Apa alasannya? Wal muhsanat minalladzina utul kitab. Nikahilah wanita-wanita ahlul kitab yang muhsanat. Apakah muhsanat? Itu nama lainnya al-afifah. Wanita-wanita yang menjaga diri, wanita yang menjaga kehormatan. Pokoknya ini wanita solehah. Dalam standar bahasa kita, kaum muslimin, wanita solehah. Solehah di mereka, ahlul kitab itu orang baik. Jadi nggak sembarangan wanita kafir begitu. Nah, Allah mengizinkan pernikahan dengan mereka. Dan Rasul pun melakukannya. Di antara istri Rasulullah alaihi salatu wassalam ada dua yang ahlul kitab. Pertama Yahudi, Sofiyah. Rasul menikahi Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, Rasulullah menikahi Maria Al-Qibtiyah, Kristen Koptik, Mesir. Tapi ketika udah dinikahi, kemudian berhasil diislamkan oleh Rasulullah. Awal nikahnya masih pada agama lamanya, tapi begitu Maria Al-Qibtiyah punya anak bernama Ibrahim, dia masuk Islam dan status kebudakannya pun dia dimerdekakan. Kemudian Sofiyah masuk Islam beberapa bulan kemudian. Nah, Rasul melakukan, para sahabat Nabi juga melakukan. Ketika turun ayat tadi, ya mereka pun menikahi wanita-wanita non-muslimah. Dari situ mayoritas ulama mengatakan boleh. Tetapi ingin saya tegaskan di sini, tujuan nikah buat apa sih? Di antaranya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Pengen bahagia, pengen tentrem kan? Nah, bisakah sakinah, mawaddah, warahmah tadi jika hidup satu rumah dengan dua agama yang berbeda? Rasulullah bisa, karena Rasul bisa mengislamkan istrinya. Ibaratnya satu bis dua supir. Yang satu ya dakwatun ila abwabil jannah. Bapaknya yang Islam mengajak menuju surga. Tapi istrinya yang kafir dakwatun ila abwabil jahannam, mengajak ke pintu neraka. Subuhnya si bapak bilang ke anaknya, "Nak, yuk sholat subuh ke masjid, ikut bapak." Pulang dari masjid subuh, sampailah jam 6, istrinya sama anak yang perempuan udah siap-siap ke gereja. Kalau ada yang bilang, "Oh bagus, demokratis." Enggak, gado-gado. Gado-gado masih enak, ya. Yang kayak begini juga akhirnya bertentangan dengan ayat yang berbunyi, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Ini buat kita kaum bapak, jagalah dirimu dan keluargamu, anak istri dari api neraka. Pembiaran mereka dalam agama kafirnya itu sama juga kita menjaga mereka, tidak menjaga mereka dari api neraka. Ayat itu jadi nggak bisa jalan jadinya. Kemudian kata Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan minalladzina utul kitab, wanita-wanita yang ahlul kitab adalah Israiliyat, wanita yang keturunannya Bani Israel saja. Hanya itu yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Nah, saya mau nanya, di Indonesia kalau ada yang Nasrani, mereka keturunannya apa? Bani Israel? Bukan kan? Bukan Bani Israel. Ada Bani Panjaitan. Bani itu marga. Ada Bani apa lagi? Kalau Nasution, Lubis, Siregar itu muslim ya? Ya. Nah, ini dia bukan Bani Israel nih perempuan di Indonesia. Jadi kalau pengen kekeh dan konsisten menggunakan mazhab Syafi'i, tetap nggak boleh kalau di Indonesia, karena mereka Nasraninya bukan Bani Israel. Itu dalam mazhab Syafi'i. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia tetap melarang. Umar melarang pernikahan kita laki-laki muslim dengan non muslimah. MUI kita juga udah melarang sebenarnya. Kalau ada yang bisa menikahi non muslimah, berarti ada main mata lah gitu, hingga akhirnya terjadi pernikahan itu. MUI udah ngelarang.
Datang Huzaifah bin Yaman, dia bercerita nikah. Umar bin Khattab nanya, kamu nikah dengan siapa? Ternyata dengan wanita Kristen. Datang Tolhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya, dia juga nikah. Umar nanya, kamu nikah dengan siapa? Dengan wanita Yahudi. Dua-duanya pengen ditampar oleh Umar. Ini dikisahkan oleh Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitab tafsir An-Nukat wal Uyun. Ketika pengen ditampar oleh Umar, kedua-duanya ketakutan. Ketakutan mereka. Ya, lalu mereka pun berkilah, kenapa engkau marah? Bukankah Rasul juga menikahi ahlul kitab? Akhirnya kata Umar, man anta wa man Rasul. Kalau bahasa kita, siapa lu, siapa Nabi? Rasulullah menikahi orang kafir, dia berhasil mengislamkan. Kalau kita mah belum tentu. Bisa jadi malah kita yang ketarik karena faktor cinta tadi, ketarik oleh agama istri. Ya, atau paling enggak kita mendiamkan, kita tetap sama-sama muslim, dia pada agama lama sampai mereka wafat sama-sama dalam keadaan seperti itu, sehingga ayat yang tadi At-Tahrim ayat 6 nggak bisa berjalan. Maka walaupun secara fikih mayoritas ulama banyak yang membolehkan, tapi dari sisi maslahat jelas lebih maslahat menikahi sesama muslim. Selama Fatimah masih ada, selama Nur Hasanah masih ada, selama Nur Janah masih ada, kenapa Margareta yang dicari? Gitu Bu ya? Iya. Kemana muslimah masih banyak kok. Baik, ini yang pertama. Sekarang kita balik. Ya, sekarang kita balik, yaitu pernikahan muslimah. Nah, dengan laki-laki yang non muslim, mau musyrik atau ahlul kitab. Kalau yang kayak begini, yang terbalik kayak begini, tidak ada khilafiyah para ulama. Baik musyrikin kek, baik kafir ahlul kitab kek, seorang muslimah haram menikah dengan mereka. Imam Ahmad bin Hanbal dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, al-ijma al-mun'aqid, telah terjadi ijma yang meyakinkan bi tahrimi tazawujil mar'atil islam mar'atil muslimah bil kufar, yaitu tentang haramnya pernikahan wanita muslimah dengan orang-orang kafir. Tidak ada khilafiyah. Kenapa kok dilarang? Allah yang melarang. Nanti silakan dicek di dalam surat Al-Mumtahanah. Seingat saya di ayat ke-10 surat Mumtahanah. Di situ Allah menegaskan, fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan kalian kembalikan wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah kepada suaminya yang kafir. Jadi dulu sebelum ayat ini turun, enggak sedikit muslimah nikah dengan non muslim di masa Rasul. Dulu sebelum ayat itu turun. Bahkan enggak tanggung-tanggung, putri Rasulullah sendiri Zainab radhiyallahu anha itu nikah dengan Abu Al-As. Saat itu Abu Al-As masih musyrik saat itu. Nah, ketika terjadi pernikahan itu, belum terlarang saat itu, turun ayat ini, maka mereka pun berpisah. Ya Allah katakan, jangan balikin wanita muslimah ke suaminya yang kafir, nggak boleh. Ya, ketika itu dilarang. Nah, alhamdulillah 6 tahun kemudian setelah perpisahan itu, Abu Al-As masuk Islam. Begitu masuk Islam, dalam hadis Imam Tirmidzi diceritakan, raddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab. Akhirnya Rasul pun memulangkan putrinya yaitu Zainab ila Abi Al-As, kepada suaminya Abu Al-As, ba'da sitti sinin, setelah 6 tahun lamanya, binikahil awal, dengan akad nikah dari awal lagi. Dari sinilah ya menjadi dasar bahwa kalau ada non muslim suami istri, mereka masuk Islam, ya, maka mereka mesti akad awal lagi. Karena dianggap akad awal mereka dulu dengan agama mereka itu teranulir alias tidak sah. Ini dasar buat mereka yang mengatakan akad nikah awal. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak usah akad nikah awal, lanjutin aja. Apa alasan yang sebagian lagi? Karena dulu ketika zaman awal-awal Islam banyak banget suami istri yang masuk Islam. Contoh, Amr bin Yasir punya ayah namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Mereka suami istri.
dan mereka wafat hampir berbarengan disiksa oleh Abu Jahal, dan mereka disebut sebagai syuhada pertama di dalam Islam. Di dalam sejarah ya mereka disiksa secara sadis. Sumayyah ditusuk dari kemaluan nembus ke kepala, sementara Yasir ditarik kedua tangannya hingga putus. Dan mereka ketika masuk Islam oleh Rasulullah tidak disuruh akad nikah awal, tetap dengan status pernikahan lamanya. Ini yang menjadi dasar sebagian ahli fikih nggak usah nikah awal. Kalau yang tadi dasar bagi mereka yang mengatakan nikah awal. Tapi ini ada beda pendapat para ulama tentang masalah itu. Tapi kita nggak bahas bagian itu. Yang kita bahas adalah larangan yang begitu meyakinkan dari Quran, dari ijma, dan juga dari sunnah Nabi SAW, pernikahan kaum wanita dengan orang kafir apapun agamanya, mau yang ahlul kitab atau musyrikin. Jika ada pernikahan jenis kayak gitu, seperti yang dilakoni sebagian artis kita, ya berarti ada oknum yang bermain di situ, dan siapapun yang terlibat dalam pernikahan itu, mereka ikut mendapatkan dosanya. Karena akhirnya mereka, mohon maaf, mereka hubungan suami istri jadi statusnya zina, gitu. Dan terus hingga sampai punya anak. Ya ada sih yang suaminya awalnya belagak masuk Islam dulu untuk ngambil hati mertua atau keluarga besar. Begitu sebulan dibawa ke rumah dia, si istrinya berubahlah, justru istrinya yang menjadi murtad, si suaminya kembali ke agama lamanya. Ya, adalah di Indonesia sebagian artis yang seperti itu. Baik jamaah sekalian, ini tentang pernikahan antara muslimah dengan mereka. Nah, kalau ada yang berpikir, kenapa ya kalau yang laki-laki boleh, kita yang perempuan nggak boleh? Karena perempuan itu gerbong, suami lokomotif. Ibarat kereta, lokomotif itu yang membawa gerbong. Nah, dengan logika seperti itu, sangat besar kemungkinan istri kebawa oleh lakinya. Sehingga Islam melarang. Di sisi lain, Imam Al-Baqillani, ya dia pernah ditanya oleh seorang pendeta, zaman dia masih hidup. Al-Baqillani ini gurunya Al-Ghazali. Kenapa kalian laki-lakinya boleh nikah sama kami, sama perempuan kami? Sementara kami, kok nggak boleh nikah dengan perempuan kalian? Kata Al-Baqillani, ya karena kami, umat Islam, beriman kepada kitab suci kalian dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, sehingga kami boleh menikah dengan perempuan kalian. Kenapa kalian nggak boleh nikah dengan perempuan kami? Karena kalian tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, dan tidak beriman kepada Al-Quran. Maka kalian tidak boleh nikah dengan perempuan kami sampai kalian beriman kepada Allah, Rasul, dan Quran. Artinya masuk Islam dulu, gitu. Ini permasalahan tentang pergaulan dengan non-muslim, sudah 2 materi kita bahas. Ya, mungkin satu lagi ya tentang masalah dengan non-muslim, ini mungkin juga sehari-hari kita pernah dapatkan ya, yaitu apakah dibolehkan menerima sumbangan dari non-muslim? Masjid ya, DKM menerima sumbangan dari non-muslim. Ya, mereka datang ke masjid kita, tengok kanan kiri, telingukan di masjid, nanya-nanya, ada apa Pak? Ini kayaknya masjid belum ada AC, bukan masjid kita ya, AC mah udah ada di sini. Ini masjid lain lah. Ada apa Pak? Ya saya mau bantu, saya pengen beliin AC 10 unit, masing-masing 2 PK, biar beku dah tuh masjid. Nah kita bingung, ini orang siapa ya? Ngomong siapa namanya Bapak? Oh nama saya Ignatius. Waduh, kalau udah Ignatius nama apa itu? Nama baptis kan? Nah udah mikir dah kita. Kita ngomong sama DKM, gimana ya? Ini ada yang mau nyumbang buat masjid tapi non muslim. Atau bukan hanya itu, dia nyumbang semen lah segala macam. Baik, jamaah sekalian, saya akan bacakan dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, yaitu sebuah kitab standar dalam mazhab Syafi'i yang enggak tebal, hanya 1 jilid saja. Di sini dikatakan wa yajuzu lil muslim wa zimmi, dibolehkan seorang muslim dan kafir zimmi, al wasiyatu limaratil masjidil aqsa wa ghairihi minal masajid, mewasiatkan hartanya, menyumbangkan hartanya untuk kemakmuran Masjid Al-Aqsa dan masjid-masjid lainnya. Orang kafir zimmi
ya boleh mereka menyumbangkan hartanya untuk masjid kaum muslimin. Kemudian ini 4 mazhab. Kalau tadi kan 1 mazhab Syafi'i kalau tadi. Walau tabarra'al kafir lil masjid bibina'in wa tajhizin. Seandainya orang kafir memberikan sumbangan sukarela, tabarru'a sumbangan sukarela, tabarru. Jadi sumbangan yang tak terikat, yang enggak boleh ada udang di balik bakwannya. Ya, ada tujuan tertentu dia ngasih. Harus tulus. Enggak boleh macam-macam. Mau ngasih selesai udah. Enggak boleh ada kita harus gimana sesuai kemauan dia. Enggak, terima selesai. Setelah itu dia enggak ada urusan lagi. Ya, au tajhizin atau untuk operasional. Jadi buat pembangunan atau buat operasional masjid. Al ghairihima atau keperluan lain selain itu. Yatim piatu diasuh umat Islam, non muslim ngasih sumbangan. Pati jompo diasuh umat Islam, non muslim ngasih sumbangan. Yang lain pokoknya. Nah, apakah itu dibolehkan? Hal yaqbalul muslimuna minhu hadza tabarru? Bolehkah orang Islam menerima sumbangan mereka itu? Laqad nassa fuqahaul madzahibil arba'ah. 4 mazhab menjawab. Ala ibahati ta'amul, bolehnya berinteraksi ma'a ghairil muslimin, bersama non muslim, hatta fi tabarru'i li imaratil masajid, sampai ketika mereka ikut ya membangun masjid. Ya, wa ma ja'a fil hadis, dan yang seperti ini ada di dalam hadis. Maksudnya ada dalilnya. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pakaian dari kafir Syam. Syam dulu masih Nasrani. Sekarang Syam sudah kaum muslimin. Udah Palestina, apalagi Syria, Jordan, Libanon tuh Syam. Dulu Syam bagian dari Romawi. Romawi Nasrani. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul dikasih jubbatan syamiyatan dhayiqah. Dikasih jubah dari Syam yang sempit. Dalam hadis Abu Daud, Rasul dikasih jubbatan rumiyatan Romawi dhayiqah. Jubah Romawi yang sempit. Jadi hadiah dari orang kafir Nabi nerima. Kemudian tadi Maria Al-Qibtiyah yang perempuan yang istri Rasul itu sumbangan sebenarnya. Perempuan Mesir. Dia statusnya budak di negerinya. Lalu mereka pun memberikan sumbangan perempuan ke Rasulullah. Nah, untuk menghormati pemberian itu, Rasul pun memerdekakannya dan mengubah statusnya. Tadinya dia budak menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi fakta sejarah, ketika Rasul menerima sumbangan dari mereka, maka mereka ngasih untuk masjid pun tidak ada masalah. Dalam kitab Fatawa Asy-Syabakah Al-Islamiyah, Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan, fa inna syar'a qad abaha qabula hadiyatil kafir. Syariat Islam membenarkan bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Wa haitsu kana dzalika jaizan, maka ketika hal itu dibolehkan diterima, jaza qabulu tabarru'ihi fi bina'il masjid, maka boleh juga pemberian mereka kita terima ketika membangun masjid. Tapi ini 4 mazhab sepakat. Jadi boleh. Selama apa tadi? Tulus. Selama enggak ada ikatan. Tapi kalau mereka nyumbang dalam rangka supaya dicapreskan misalnya, ya itu nggak boleh. Ya, ada kasus di sebuah daerah di Jakarta Selatan, daerah Petukangan lebih tepatnya lagi. Itu anak muda kalau lagi nongkrong sering dikasih snack oleh seorang pendeta biar betah gitu. Kemudian ketika mereka lagi ngeronda, supaya mereka juga semangat ngerondanya, oleh pendeta ini juga dikasih makan. Bahkan mereka juga dibelikan tenis meja 1 set. Mejanya, bednya, sama netnya. Pokoknya sangat dermawan pendeta ini. Ternyata ada kemauannya, ada udang di balik batunya itu. Gak lama kemudian dia pengen bikin gereja. Nah, ketika ada rencana bikin gereja, anak-anak muda nggak berkuasa nolak. Hati mereka udah tanda petik terbeli oleh si pendeta ini. Yang nolak orang tua. Nah, orang tua yang nolak kalah kuat sama anak muda. Akhirnya jadilah gereja tersebut. Nah, ini yang saya maksud. Kalau tujuan sumbangannya seperti itu, kita nggak nerima. Ya harusnya kita tolak gitu. Nah, kalau kasusnya adalah
bagaimana kalau orang kafir itu penghasilannya haram? Dan kita dalam keadaan tahu itu haram. Kalau dalam keadaan tidak tahu, kita nggak dibebani nyari tahu. Nerima aja. Ya, dia lewat, ya Pak, mohon maaf, saya mau ngasih sumbangan buat masjid. Nah, kita tahu nih dia kafir. Nggak usah nanya, maaf Pak, ngomong-ngomong Bapak kerjanya apa? Apakah judi? Sakit hati dia. Ya, kita nggak dibebani buat mencari tahu. Tapi kalau sudah tahu, memang terkenal dia penghasilannya haram, bagaimana sikap kita? Bapak Ibu sekalian, jangankan non-muslim, orang Islam aja ngasih sumbangan, tapi penghasilannya haram, kita terima nggak kira-kira? Dia datang, nih Islam nih dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ketua DKM mana? Saya. Pak, saya mau nyumbang nih buat masjid. Ya, saya alhamdulillah judi saya berkah banget. Lah, judi berkah. Tiap hari saya main menang dulu, bisa umrohin bapak emak saya. Masih ada lebih tuh 100 juta buat masjid. Mikir-mikir kita, waduh gimana nih? Ya, memang kita lagi butuh banget duit di masjid buat beli karpet misalnya. Di mana karpet udah pada botak. Akhirnya kalau kita beli karpet dari uang haram itu, karpet tempat kita sujud dari uang haram. Mik yang kita pakai buat taklim dari uang haram. Hijab, partisi yang kita pakai buat taklim dari uang haram. Dan seterusnya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, yang seperti ini tidaklah mengeluarkan si pelakunya dari status dia zalim, jahat, dan maksiat. Dan yang seperti ini masuk kategori la talbisul haqqo bil batil. Jangan nyampurin antara hak dan batil. Karena masjidnya al-haq, tapi duitnya batil. Campur di situ, jangan. Memang kalau semata-mata pendapat ulama, ada aja sih ulama yang membolehkan, ada. Tetapi untuk kehati-hatian, ya, dan menghilangkan was-was kita, lebih baik kita tolak baik-baik orang yang setelah kita tahu penghasilannya haram tersebut, dan juga menjadi pelajaran buat dia bahwa kita kaum muslimin nggak redho dengan pekerjaan dia. Koruptor, pemain judi. Dengan demikian, walaupun dia uangnya banyak, dia mikir sendiri, ternyata uang saya banyak nggak bermanfaat. Dibanding dia nyumbang kemana-mana lalu diterima, bahkan dijadikan pahlawan oleh masyarakat, dia merasa benar dengan perjudiannya, dia merasa benar dengan korupsinya. Mendingan ditolak aja, supaya dia tahu dan dapat pelajaran sosial dari masyarakat seperti itu. Baik jemaah sekalian, ini tentang bantuan non-muslim. Kemudian kita masuk dalam bab kedua. Untuk pergaulan dengan non-muslim kita sudahi saja, cukup 3 persoalan dari 22 pertanyaan tadi. Kita masuk bab bab adab. Bab adab. Ya, betulkah, nah yang tadi itu ya masalah makan. Ya, betulkah makan sambil ngobrol tidak boleh? Bapak Ibu sekalian, justru makan sambil ngobrol itu sunnah. Makan sambil ngobrol sunnah, kata Imam Nawawi. Yang dengan itu kita bisa membangun keakraban. Mungkin bapak-bapak pernah ngalamin makan kebuli rame-rame. Satu nampan, kan gitu ya. Jatah berlima. Terketahuan tuh, siapa yang makan yang paling banyak ketahuan. Ya. Termasuk juga siapa yang nyerah duluan, nasinya belum habis juga ketahuan. Ibu-ibu juga demikian, silakan. Sunnah. Kenapa? Rasul melakukan berkali-kali. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari ada anak kecil ya lagi makan bareng bersama Rasul. Makannya kurang adab. Etika makannya nggak dipakai. Makan pakai tangan kiri. Bismillah juga enggak. Akhirnya Rasul bilang ke si anak itu, "Ya gulam, wahai bocah. Ya gulam, ya samillah." Samillah artinya bacalah bismillah. Wakul biyaminik, dan kalau makan pakai tangan kanan. Kata Imam Syafi'i, pakai tangan kanan itu wajib, bukan sekedar sunnah, wajib. Kecuali yang sedang sakit, ya. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat, yang dekat. Kenapa Rasul nyuruh makan yang terdekat? Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitab At-Tamhid dia menjelaskan karena makan di zaman Rasul
jenis makanannya masih satu jenis. Ngapain ngambil yang jauh? Yang dekat juga sama. Itu hikmahnya, alasannya kenapa Rasul nyuruh kita makan yang dekat. Karena zaman itu sejenis. Zaman kita udah beda. Budaya makan zaman selanjutnya sudah beda. Kalau makan bareng, lauknya beragam zaman kita. Yang dekat sama kita, acar sama sambel. Yang enak-enak jauh. Opor di sono, pesmol di situ. Apalagi? Ayam bakar di pojok. Yang deket, acar sama sambel. Lalu pas kita mau ngambil yang jauh, teman kita ngutip hadis tadi. Wakul mimma yalik. Makan yang terdekat. Ya udah gua ngalah. Acar digadoin. Sambel juga. Ya sakit tenggorokan dah. Harusnya mereka ingat hadis tadi ada sebab. Itulah pentingnya kita kalau baca hadis jangan langsung ditafsirkan. Mesti tahu bagaimana penjelasan sejarahnya, asbabul wurud istilahnya, konteks zaman gimana. Supaya tahu, oh ternyata Rasulullah nyuruh makan yang terdekat karena zaman itu makanan masih sejenis. Sekarang udah beragam, silakan makan yang ambil yang jauh, yang penting sopan santun tetap dijaga atau minta diambilkan. Baik, nah kisah tadi menunjukkan Rasul ngobrol, Rasul bicara ketika makan. Kasus yang kedua, dalam bepergian. Ya Rasulullah alaihi salatu wassalam pulang ke rumah. Thumma sa'ala ahlahu anil udum. Rasul pulang sambil bertanya ke istrinya tentang udum. Udum lauk, nanyain lauk. Mirip kayak ibu-ibu suaminya kadang sebelum nyampe rumah pada nanya dulu. Atau WA, masak enggak? Enggak bang, yaudah abang beli aja. Gitu kan? Masak enggak? Masak, dan seterusnya. Nah ini Rasul juga nanya sama. Sebagaimana kita sehari-hari, Rasul juga nanya. Nanya ke istrinya, apakah ada lauk? Istrinya menjawab, ma'indana illal khal. Enggak ada lauk, cuma cuka doang. Ya kalau bahasa orang kita, maaf bang, ada lauk, saya enggak masak, ada cuka doang. Apa jawaban Rasulullah? Ya, fada'a bihi fayakul. Ya, lalu Rasul pun bilang, ya udah nggak apa-apa sini, fayakul. Nabi pun makan dengan cuka. Makan dengan cuka. Setelah Rasul makan dengan cuka, Rasul bilang ke istrinya, ya, ni'mal udum al-khal, ni'mal udum al-khal. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Supaya apa? Supaya si istri nggak merasa bersalah. Ya kan Bu? Kadang mungkin istri merasa bersalah. Ya, suami tiba-tiba kerja pulang cepet. Jam 11 udah pulang, makan siang belum tersedia. Kok udah pulang bang, saya belum masak nih. Kayak merasa bersalah. Ya, ada sih lauk kerupuk doang. Kata lakinya, sebaik-baiknya lauk adalah kerupuk. Ya, harusnya begitu Pak, jangan malah nyindir. Lu tega banget gua pulang kagak ada lauk. Ya, sebaik-baiknya lauk adalah kerupuk lah gitu. Baik, lalu Imam Nawawi memberikan komentar obrolan tadi, kata beliau, hadis ini menunjukkan hal yang mustahab. Mustahab itu bahasa lain dari sunnah. Mustahab, mandub, tatawu, nafilah, itu nama lain dari sunnah. Jadi hal yang disukai atau mustahab sunnah tadi berbincang atau berbicara saat makan untuk membangun keakraban bersama orang-orang yang sedang makan itu. Ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ngobrol sambil makan, makan sambil ngobrol. Ya kalau ngobrol sambil makan kesannya lain. Jadi makan sambil ngobrol itu hal yang sunnah. Taib, ini bab adab. Yang selanjutnya, adab yang kedua, makan sambil berdiri yang tadi. Yang mungkin sering sebagian jamaah alami ketika kondangan. Khususnya ketika kondangan di gedung. Kalau kondangan di perkampungan, masih tenda, masih bangku. Ya Bu ya, masih banyak bangku, sehingga kita bisa duduk. Lah ini makan di gedung. Bangku sih ada di pojokan doang. Jumlah tamu ribuan. Akhirnya kita berdiri sambil ngobrol. Ya udahlah, daripada tanggung berdiri doang, kita ngider, semua kita cobain. Ya. Baik, apakah larangan makan sambil berdiri itu mitos ataukah ada? Kalau memang ada, apakah larangan tersebut dampak hukumnya haram, makruh atau sekedar etika saja? Baik, jemaah sekalian, saya akan bacakan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam Al-Islam Su'al wa Jawab. Dia mengatakan,
la khilafa baina ahli ilmi. Para ulama kita tidak berbeda pendapat. Kalau nggak beda pendapat berarti sepakat. Fi annahu la yahrum al-aqlu qa'ima. Makan sambil berdiri tidak haram. Makan sambil berdiri tidak haram. Wa innama ikhtalafu fi dzalik. Yang para ulama kita berbeda pendapat adalah hal huwa makruh au khilaful aula. Apakah itu makruh atau menyelisihi tingkah laku yang lebih utama? Itu aja. Jadi bukan haram, tapi apakah itu makruh atau menyelisihi etika yang lebih utama? Kemudian, ya sekarang dalil. Anas bin Malik bercerita, annahu naha ayashrabar rajul qa'ima. Rasulullah melarang kita minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri. Bukan makan, tapi minum. Lalu Qatadah bertanya, kulna fal aklu. Ya Qatadah bilang, fal aklu, makan gimana? Kalau minum nggak boleh, kalau makan gimana? Anas menjawab, ingat, bukan Rasul yang jawab, Anas yang jawab. Ini jawaban dari Anas bin Malik. Anas menjawab, ya zaka asyar wa akhbas. Itu lebih jelek dan lebih buruk. Jadi jawaban lebih jelek lebih buruk bukan Rasulullah. Bukan dari Rasulullah, tapi dari Anas bin Malik. Nah, dari kisah ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hazm. Kata beliau, walam ya'ti fil akli nahyun. Makan sambil berdiri tidak ada larangannya. Illa an Anas min qauli. Kecuali hanya sekedar ucapan Anas bin Malik saja. Jadi dari Rasulullah makan berdiri tidak ada larangannya, yang ada ucapan Anas bin Malik. Kenapa disebut lebih buruk? Karena prosesnya lebih lama. Minum sekali glek selesai, berapa kali glek selesai. Makan lebih lama sehingga khawatir bisa merusak kesehatan. Lalu kemudian ya Imam Nawawi memberikan komentar begini. Ya, wa ammal aqlu qa'ima. Makan sambil berdiri. Fa in kana li hajatin fajais. Kalau makan sambil berdiri karena ada perlu, ada sebab, ada perlu, jaiz. Apa jaiz? Boleh. Makan sambil berdiri ada perlu, boleh. Kenapa? Karena para sahabat Nabi makan sambil berdiri. Ntar kita bacain riwayatnya. Jadi kata Imam Nawawi, makan sambil berdiri boleh. Kalau ada hajat, ada perlu. Yang paling sering kalau di rumah, mohon maaf, ibu-ibu lagi goreng apa kek, bakwan apa, itu baru ditirisin, udah habis duluan, belum nyampe ke meja makan biasanya. Betul Bu? Yang ngambil lakinya nyobain satu yang nyobain dua, anaknya lihat, makan apaan Pak? Malu masak apaan, enak banget. Anaknya ikut-ikutan, lama-lama habis duluan, gitu. Pas makan sambil jalan biasanya kan, sambil jalan gitu. Nah di sini dikatakan, ya wa in kana li ghairi hajah. Kebalikannya kalau makan sambil berdiri itu enggak ada perlu, sekedar jalan aja atau berdiri aja, fahuwa khilaful afdal. Maka yang kayak gitu menyelisihi afdal, menyelisihi yang lebih utama, bukan haram, bukan makruh. Kata Imam Nawawi, wala yuqalu innahu makruh. Tidak makruh kata Imam Nawawi. Apa dalilnya? Ini yang penting. Apa dalilnya? Wa sabata fi sahihil Bukhari, telah sahih di dalam kitab Sahih Bukhari, min riwayati Ibni Umar, yaitu riwayat Abdullah bin Umar, annahum kanu yaf'alunahu, para sahabat Nabi melakukannya. Para sahabat Nabi makan sambil berdiri, bahkan jalan. Wa hadza muqaddamun ala ma fi sahihi Muslim, dan ini lebih diutamakan dibanding Sahih Muslim. Sahih Bukhari lebih diutamakan dibanding Sahih Muslim. Dan yaf'alunahu berarti rame-rame. Sedangkan yang Sahih Muslim hanya satu, Anas bin Malik doang. Dia seorang diri. Sementara yang ini lebih banyak. Udah gitu lebih kuat Sahih Bukhari. Maka kata Imam Nawawi yang lebih kuat, lebih utama sebagai dalilnya. Sekarang kita baca. Ibnu Umar mengatakan, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah. Dulu di zaman Rasulullah kita makan, wa nahnu namshi, kami makan sambil berjalan. Itu kata Ibnu Umar. Ya, wa nasrabu wa nahnu qiyam, kami minum sambil berdiri. Ini kata Ibnu Umar.
makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Sehingga larangan Rasul minum sambil berdiri bukan larangan haram, larangan makruh. Ali bin Abi Thalib pernah minum sambil berdiri dan dia bilang ke orang-orang yang ngelihat, saya ingin nunjukin ke kalian bahwa ini tidak haram, untuk ngajarin. Nah, kesimpulannya, kalau semata-mata fikih, makan sambil berdiri tidak haram dan tidak makruh, tapi dia menyelisihi yang afdol. Ini kalau bicara fikih. Tapi kalau bicara etika dan adab, jelas lebih etis, lebih punya adab yang sambil duduk, lebih berwibawa yang sambil duduk, yang lebih enak dilihat juga yang sambil duduk. Ini pentingnya adab untuk membungkus fikih supaya indah. Ada anak muda gamisnya kotor, kena becekan, lalu dia pengen sholat. Ini kejadian di zaman Imam Abu Hanifah. Lalu dia pun mengkucek-kucek gamisnya karena dia pengen sholat. Abu Hanifah lihat ke anak muda itu, ini kalau bahasa kita ya, dek, nggak usah dikucek, itu becekan kagak najis, nggak apa-apa, sholat aja. Nah lagi ngucek kayak begitu nggak jadi dia sholat dalam keadaan gamisnya masih ada kotor, entah kotor becekan atau tanah begitu. Besoknya Imam Abu Hanifah mengalami hal serupa. Gamisnya kotor juga, sama kayak anak muda tadi. Akhirnya Abu Hanifah ngucek. Dia, bersihin. Si anak muda ngelihat, lah beda sama gua. Ya, kemarin giliran kita disuruh sholat aja, nggak usah dikucek, nggak apa-apa. Sekarang dia sendiri ngucek. Apa anak muda itu? Nanya dia, Pak Ustadz, kemarin katanya nggak usah dikucek. Saya ngikutin, nggak ngucek, saya sholat. Pak Ustadz sendiri ngucek ini. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Kemarin fatwa, ini takwa. Itu kata dia. Kemarin fatwa, apa fatwa? Berarti fikihnya. Fatwa. Ini takwa, berarti etikanya, adabnya yang lebih utama. Inilah cara pengajaran para ulama kita seperti itu. Jadi kalau semata-mata fikih memang dibolehkan, tapi bicara adab dan etika tetap bagusnya duduk. Baik, ini adab tentang apa tadi? Makan. Dan masih banyak masalah adab yang belum kita bahas, seperti motong kuku, betul nggak hari Jumat, ya, dan seterusnya. Ya, kita masuk sekarang ke penjelasan atau bab yang ketiga, yaitu bab tentang toharoh, bersuci, ya, bersuci. Yaitu tentang berwudu menggunakan air musyammas tadi, yang kena matahari langsung, atau air rebusan, ya, air udah dimasak, atau memang yang udah kemasan hasil sulingan kayak air mineral begitu. Nah, jamaah sekalian azanallahu iyakum, Aisyah menceritakan, naha Rasulullah alaihi salatu wassalam ayyatawaddu'a bil ma'i al-musyammas. Rasulullah melarang kita berwudu pakai air musyammas, au yuktasala bihi, atau mandi wajib menggunakan air musyammas. Wa qala innahu yurithul baras. Alasannya itu bisa kena penyakit kulit. Baros bisa lepra atau kusta atau misalnya begitu. Nah, ini hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, ternyata status hadisnya dhaif. Apa dhaif? Lemah. Karena hadisnya lemah, sehingga dari empat mazhab, 3 mazhab mengatakan wudu dengan air yang langsung kena matahari sah, boleh, sama sekali nggak makruh. 1 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, ya, dia mengatakan makruh. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan makruhnya wudu dengan air musyammas bukan makruh secara syar'i, hukum, bukan, tapi makruh secara kesehatan. Ya, aku tidak memakruhkan air musyammas, kata Imam Syafi'i. Namun makruhnya itu dari sisi kedokteran saja. Nah, jadi kesimpulannya 4 mazhab jadi tidak masalah, karena Imam Syafi'i memakruhkan dari sisi kedokteran saja. Dan saya rasa memang sulit untuk dilarang. Kenapa? Karena air laut selalu kena matahari. Iya,
Air laut selalu kena matahari. Terpal mana yang bisa ngalingin? Ya kan? Dan ternyata air laut, boleh nggak wudhu pakai air laut, Bu? Boleh. Rasul ditanya, afanatawadhu fi ma'il bahr? Ya Rasul, boleh nggak kami berwudhu pakai air laut? Nabi menjawab, ya huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan bangkainya halal. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud. Jadi jawaban ini sudah cukup bahwa air musyammas yang langsung kena matahari nggak ada masalah. Contoh yang paling kuat adalah air laut, dan Rasul pun mengatakan silahkan berwudu dengan air laut. Ya, walaupun sekali lagi memang ada yang memakruhkan, tapi dalam konteks makruhnya itu karena faktor kesehatan. Taib ya. Yang selanjutnya masih masalah bersuci. Ya. Ini pertanyaan, ini cukup sering pertanyaan ini, ya baik dari ibu-ibu atau kaum bapak-bapaknya atau laki-laki, boleh nggak kita ngelap wudhu? Habis wudhu di kamar mandi, selesai kan masih basah tuh, kita andukan, nah gitu, biar enak andukan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sebagian fuqaha mengatakan menghilangkan atau mengelap wudhu makruh. Sebab hal itu sama juga menghilangkan jejak-jejak ibadah. Dalilnya dari mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika sholat, selesai sholat, di jidatnya ada bekas sujud, yaitu pasir. Jangan lupa zaman Nabi masjid belum pakai ubin, masih pasir. Ya, karpet juga belum ada, langsung makanya pasir nempel. Makanya Rasul melarang kalau lagi sholat, ya, untuk tamsahul hasa. Ya, Rasul mengatakan la tamsahil hasa, janganlah kamu meratakan pasir. Karena orang kalau lagi wudu pasirnya kagak rata kagak enak. Apa kalau lagi sujud pasirnya enggak rata enggak enak, itu zaman Nabi. Nah, ini menjadi tanda bahwa zaman itu Rasul sholat sujudnya masih ada pasirnya atau di tempat yang berpasir. Nempel pasirnya di jidat. Lalu ada sahabat Nabi yang lihat, pengen dilapin sama dia, pengen dibersihin. Nabi pun menghindar sambil mendoyongkan badannya. Nabi nggak mau. Nah, kisah itu dikomentari oleh para ulama seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari beliau, bahwasanya ini menjadi dasar makruhnya mengelap wudhu kita, gitu, karena menghilangkan jejak. Jadi biarlah dia kering secara alami aja, dia netes secara alami aja, dan jangan lupa wudhu itu salah satu keutamanya adalah menghilangkan dosa-dosa panca indera. Wajah, yang tangan, nah tetesan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Namun demikian, jamaah sekalian, kita harus memberikan ruang kepada ulama yang mengatakan boleh. Ada kok yang bilang boleh, bolehnya mengelap wudhu tersebut. Siapa yang mengatakan boleh? Di antaranya adalah sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Atau ulama yang sekarang, zaman sekarang juga ada yang mengatakan boleh. Alasan mereka apa? Rasulullah ketika menghindar kayak begitu bukan berarti Rasulullah melarang. Enggak mau, enggak suka bukan berarti larangan. Itu hal yang sifatnya like and dislike pribadi yang belum tentu berdampak pada syariat. Ini alasan yang kedua. Dulu waktu mungkin setahun lalu, entah di bulan Ramadan atau sebelumnya, waktu saya di sini juga, saya pernah jelaskan sunnah Rasul itu beragam macam jenisnya. Pertama ada sunnah tasyri'iyah, yang kedua ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Apa sunnah tasyri'iyah? Perilaku Rasulullah yang berdampak pada syariat. Seperti ucapan Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu ngelihat saya salat. Artinya kalau salat enggak ada cara lain kecuali ngikutin Rasul. Itu berdampak pada syariat tuh. Ya, khudz anni manasikakum. Khudzu anni manasikakum. Ambillah metodologi cara haji kalian dariku. Artinya kalau pergi haji, cara haji atau cara umrohnya nggak boleh pakai yang lain cara-caranya, harus dari Rasul. Tapi ada sunnah Rasul yang nggak berdampak pada syariat, melainkan itu perbuatan Nabi sebagai seorang laki-laki, perbuatan Nabi sebagai seorang ayah, perbuatan Nabi sebagai seorang kepala rumah tangga atau sebagai seorang kepala negara yang nggak ada kaitan dengan posisi dia sebagai seorang Nabi. Contohnya apa? Gaya nyisir rambut Rasul. Kata Aisyah ketika Rasul masih muda,
Rasul kalau nyisir rambut belah tengah. Begitu udah mulai menjelang 60, kanan ke kiri. Diceritakan dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmidzi. Kata Aisyah, yu'jibuhut tayammun. Rasul suka kalau ngapa-ngapain mulainya dari kanan. Fi tarajjulihi, ketika nyisir dari kanan. Fi tana'ulihi, pakai sendal dan seterusnya. Nah, ini namanya sunnah ghairu tasri'iyah. Enggak dikatakan hukumnya sunnah nyisir rambut dari kanan ke kiri. Ntar kesian yang udah botak. Ya, yang memang udah ya usia 50-60, kaum laki-laki kadang udah ada yang enggak nunggu 50 sih, 40 juga udah ada yang udah botak. Atau saudara-saudara kita, mohon maaf, yang lahir di Afrika atau Papua, kan rambutnya begitu. Susah mau di kiri kananin itu. Ya, kudu berantem dulu sisirnya. Ya. Nah, ini namanya sunnah ghairu tasri'iyah. Atau ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam nyender di pahanya Aisyah saat Aisyah sedang haid. Buat apa Rasul nyender? Lagi santai sambil baca Quran. Kisah ini hadis Bukhari. Kemudian Aisyah pun risih karena dia lagi haid gitu. Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni haidun." Wahai Rasul, saya lagi haid. Nabi pun menjawab, "Inna haidotaki laysat fi fakhizik." Haid kamu bukan di pahamu. Jadi intinya ya boleh dong suami nyender di sini. Nah, kisah ini kan tidak menjadi ketetapan hukum. Sunnah hukumnya nyender di paha istri ketika haid. Enggak begitu. Tapi emang ini adalah momen di mana seorang suami pengen lagi deket-deket, lagi pengen bercanda, bercengkrama dengan istri. Begitu aja. Ini namanya sunnah ghairu tasri'iyah. Nah, oleh kelompok yang kedua, yang masalah Rasul doyong tadi ketika mau diambil pasirnya, itu ghairu tasri'iyah. Memang Rasul lagi nggak mau aja gitu, bukan karena dia berdampak pada syariat. Itu khilafiyah para ulama. Tapi saya pribadi lebih cenderung untuk ikut pendapat yang pertama. Kalau kita habis wudu, usahakan jangan dilap. Biarin aja dia kering dengan sendirinya supaya tetesan guguran dosa-dosa kita berakhir bersama keringnya air wudu tersebut. Itu lebih utama kayak begitu. Baik jemaah sekalian, ini udah beberapa persoalan yang kita bahas. Saya mau nanya dulu panitia, sampai jam berapa? Terus. Baik, sekarang masuk bab yang keempat. Bab yang keempat yaitu tentang halal haram makanan atau muamalah. Ya, yaitu bolehkah kita memenuhi undangan atau traktiran teman kita, tetangga kita, saudara kita yang kerjaannya ketahuan haram. Ya, ntar siang ke rumah ya. Kenapa? Anak gua nih lulus ke sekolah negeri apa gitu. Makan siang. Kita baru ngeh. Oh iya kan dia bangling. Apa bangling? Bang keliling. Rentenir nih. Yang minjemen duit 1 juta minta pulangin 3 juta ini mah modelnya. Ya. Lah kita mikir juga jangan-jangan makan siang nanti dari uang riba. Nah gitu. Nah gimana reaksi kita jamaah sekalian? Baik. Nah ternyata dalam hal ini ada 2 sikap dari para ulama sejak masa sahabat Nabi. Nanti saya pilihkan mana sikap yang paling pas ya. Yang pertama yaitu Ibnu Umar dalam kitab Sunanul Kubra Imam Baihaqi. Dikisahkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, "Innali jaron yakulur riba." Ya, dia bertanya. Ini kalau bahasa kita ya, Pak Ustadz, saya punya jaron tetangga, jiran negara tetangga gitu ya. Saya punya tetangga, dia penghasilannya riba. Aw qala khabithul kasab, atau penghasilannya buruk, jelek. Wa rubbama da'ani li ta'ami. Kalau dia ngundang saya makan, gimana? Afa ujibuhu, boleh nggak saya respon undangannya, saya penuhi undangannya? Apa jawaban Ibnu Umar? Beliau menjawab, na'am. Maksudnya na'am, ya boleh, silahkan. Ini Ibnu Umar. Ya, di sikap yang pertama mereka yang longgar, yang mutasahil, yang memberikan kelonggaran atas masalah ini. Kenapa? Kok dibolehin? Karena bagi mereka haramnya itu hanya berlaku untuk si subjek, si pelaku yang nyari rezekinya aja. Kita orang lain. Contoh seperti mohon maaf ada orang kerja yang bangling tadi. Dia jajan di pinggir jalan, bakso, gorengan.
Apakah lantas pas beli bakso penghasilan tukang bakso jadi haram juga? Gara-gara yang beli dia. Itu logika sederhananya. Jangan lupa Rasulullah dulu pernah beli gandum ke orang Yahudi. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Uangnya kurang. Maka Rasul pun akhirnya ngutang sama si Yahudi itu. Dia menitipkan sebagai jaminan baju perangnya, tameng tempurnya. Nah si Yahudi ini di zaman Rasul penghasilannya rata-rata jual khomer, main judi. Tetapi Rasulullah tetap jual beli dengan si Yahudi tersebut. Ini alasan yang membolehkan. Yang kedua, dari Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang diperkirakan orang nomor 4 yang masuk Islam. Beliau ditanya agak-agak mirip, datang seorang laki-laki bertanya, "Inna li jaron yakulu riba." Saya punya tetangga yang aktivitas kesehariannya riba. Wa innahu la yazal, dia terus-terusan. Jadi bukan sekali dua kali, la yazal. La yazal itu artinya senantiasa, terus-terusan. Yad'uni, ngundang saya, ngundang makan. Nah, kalau sekali dua kali kita mungkin bisa menghindar. Pak, makan di rumah saya. Waduh, dia begitu tuh. Oh, maaf, saya lagi nggak bisa. Bisa, itu alasan pertama. Besok ngundang lagi. Kita punya alasan yang lain. Maaf, saya mau pergi. Besok ngundang lagi. Kalau setiap ngundang ngeles mulu, kan dia mikir juga. Kita pun juga kesulitan nyari alasan baru. Ini layazal, terus-terusan selalu ngundang. Akhirnya orang ini bingung juga, nanya ke Ibnu Mas'ud, apa yang saya lakukan kalau dia ngundang? Jawaban Ibnu Mas'ud adalah, mahna'uhu laka wa ithmuhu alaih. Untukmu enaknya, dosanya buat dia. Untukmu enaknya, dosanya buat dia. Itu kata Ibnu Mas'ud. Mirip dengan jawaban Ibnu Umar. Sekarang Salman Al-Farisi. Salman orang Persia, sahabat Nabi. Beliau berkata, "Idza kana laka shadiqun amil," kalau kamu punya teman kerjanya haram-haram, au jarun amil, tetangga yang kerjanya juga haram-haram, au dzukurabatin amil, atau keluarga kerabat yang kerjanya haram-haram, fa ahdalaka hadiah. Dia ngasih hadiah kepadamu, oleh-oleh lah kalau bahasa kita. Au da'aka ila ta'am, atau ngundang makan kamu, kata Salman, faqbalhu, terimalah undangannya. Fa inna mahna'ahu laka, karena kamu dapat enaknya, wa ithmuhu alaih, dia dapat dosanya. Taib, ini udah 3 sahabat Nabi. Mereka longgar, mereka membolehkan. Untuk terakhir bagian yang pertama ini saya ambil dari penjelasan ulama. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, dia mengatakan, wa ammal muharram likasbihi, orang yang penghasilannya haram, fahuwa alladhi iktasabahul insan bitariqin muharram, yaitu orang yang nyari duitnya dengan cara-cara yang haram, kabai'il khamri, seperti jualan minuman keras. Bukan hanya jualan sih, bikin distributor, apalagi nuangin. Ya pokoknya yang berkolaborasi dalam itu semua tetap diharamkan. Au ta'amul birriba, atau yang interaksi dengan riba. Au ujratil ghina, atau upah penyanyi. Nah, ternyata penyanyi kan dikasih duit tuh. Ya, ngawinin anak, ngundang organ tunggal. Ya, dikasih amplop. Ya, bahkan mungkin mahal, bisa belasan juta dia, karena tim biasanya. Nih dikatakan itu masuk kategori penghasilan haram. Bukan hanya beliau, ya, ulama Syria Sa'id Hawa juga mengatakan upah penyanyi kategori penghasilan yang haram. Wazina, upah para pezina. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal itu, fahadzal mal haramun, semua ini haram ala man iktasabahu faqat. Hanya haram bagi si subjeknya, si pelakunya saja yang nyari penghasilan itu. Amma idza akhadhu minhu syakhsun akhar, tetapi jika harta itu diambil, diperoleh oleh orang lain, bitariqin mubah, dengan cara yang mubah, hadiah, oleh-oleh atau jual beli, ya, fala haraj fi dzalik, hal itu tidak apa-apa. Kama law tabarra'a bihi li bina'i masjid, seperti jika dia nyumbang buat masjid. Ingat yang tadi saya bahas, ada ulama yang bolehin tuh ini maksudnya. Ya, au daf'ihi ujratan li'amil, atau gaji buat karyawannya.
babysitter atau asisten rumah tangga, majikannya ternyata bangling tadi. Ya, dia bingung. Gue heran majikan gue duitnya nggak pakai koma ya, duitnya banyak banget. Apa aja ada gitu. Mobil seminggu sekali ganti. Belakangan baru ketahuan. Kaget ya, ya Allah, majikan saya ternyata rentenir. Nah, kalau kita pakai penjelasan tadi, boleh nggak jadi ya? Boleh kan kata dia. Kenapa? Yang dosa si majikan, dia mah kerjanya kerjaan halal. Ngepel kan halal, nimang-nimang anak ya halal. Kerjanya kerjaan halal. Yang dosa ya si majikannya itu, sederhananya gitu. Kemudian, aw anfaqa minhu ala zaujatihi wa auladihi, atau nafkah buat anak dan istri. Coba Bu, mau nggak Bu kalau lakinya kayak begitu? Nafkah buat anak dan istri katanya juga boleh. Buat siapa? Bukan buat si suami, buat kita status sebagai istri dan anak ya, karena nggak ada pilihan, ya kan? Buat kitanya kagak dosa, yang dosa buat si suaminya. Fala yahrum ala haula, buat mereka tidak haram, nggak berdosa. Al intifa bihi, memanfaatkannya. Wa inna ma yahrumu ala man iktasabahu bi tariqin muharram faqat, haramnya untuk si pelakunya saja. Baik jamaah, ini kelompok pertama yang agak longgar tadi saya sebut, ya mereka agak longgar. Yang kedua, dan inilah yang saya pilih, yang ihtiyatan, yang hati-hati, yaitu sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar terkenal kisahnya, hadis Bukhari, beliau dapat oleh-oleh apa? Susu. Kemudian susu itu diminum. Setelah diminum, yang ngasih tahu, ini susu sebenarnya sih boleh mencuri. Kaget Abu Bakar. Ya, langsung oleh beliau diapain lagi? Tumpahin, dicolek. Dia nggak mau. Sikap Abu Bakar ini sesuai dengan hadis Nabi, ya, famanittaqash syubhat, orang yang menghindar dari yang syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Itu syubhat, apalagi yang jelas haramnya. Menghindar dari syubhat, apalagi menghindar dari yang haram, lebih dihindari lagi. Maka kalau kita ngambil pendapat Abu Bakar atau sikap Abu Bakar, ini jalan yang lebih aman, yang lebih bagus, yang bisa kita ambil. Kalau emang tahu dan jelas penghasilan orang itu dari yang haram. Taib. Tentu dengan cara penolakan yang baik, penolakan yang tidak membuat tersinggung. Nah, kalau Bapak Ibu ngalamin kayak bingung, kita bingung nih, karena yang ngundang tetangga deket banget sih, rumahnya dempetan sama kita, dia baik sama kita sakit dia dulu yang nengok. Suatu ketika dia ngundang makan, barulah belakangan kita tahu penghasilannya haram, muncul tuh bimbang, nggak datang, aduh apa kata dia nanti, kalau datang tapi hartanya haram, gimana? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ngasih bimbingan. Yang pertama dalam hadis Sahih Muslim yang berbunyi, istafti qalbaka, mintalah fatwa, jawaban kepada hatimu. Istafti qalbaka, minta fatwa kepada hatimu. Kalau hati kita lebih tentrem, lebih tenang untuk menolak datang, ambil itu. Insya Allah Allah berikan keberkahan atas pilihan sikap kita. Kemudian Nabi juga bilang, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, beralihlah kepada yang tidak kamu ragu. Kalau emang kita ragu untuk datang ke situ, maka pilihlah untuk sikap yang meyakinkan. Ya udah, kita nggak datang, berhubungan baik dengan dia, kita bisa lakukan di momen-momen yang lain, sehingga tetap terjaga hubungan dengan dia. Baik jamaah sekalian, ini saja yang saya sampaikan. Jadi masih banyak yang belum terbahas. Ya mungkin kita baru bahas berapa masalah tadi. Ya mungkin antara 7 sampai 8. Masih banyak banget yang belum terbahas. Ya mungkin kapan-kapan bisa kita lanjutkan. Silakan kita diskusi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.